Shalom, selamat malam. Lagi saya Evangelis Joy Tarigan. Puji Tuhan kita bisa bertemu karena kita bisa merayakan yang namanya Jumat Agung. Jumat Agung berarti hari kematian Tuhan. Ya, jadi saya bawa jauh yaitu kematian Tuhan Yesus. Ya, saudara, saya percaya terima berkat yang akan kita dapatkan. Amin. Ya. Di balik kematiannya Tuhan Yesus, kita tahu Tuhan Yesus disesah. Kita tahu Tuhan Yesus untuk Anda dan untuk saya. Puji Tuhan saudara, kita akan mengambil sebuah ayat firman Tuhan terkutip di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 ya. Yohanes 3 ayat 16. Tolong ambilkan Alkitab. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan kehidupan yang kekal. Amin. Anda mau mendapatkan kehidupan yang kekal? Saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah, saya sangat merindukan kita bisa berkumpul lagi di gereja masing-masing, termasuk di gereja saya, untuk merayakan Paskah. Tetapi karena ada himbauan pemerintah untuk sementara waktu kita harus di rumah, tidak ada apa-apanya, tidak apa-apa. Yang penting kita terus dekat kepada Tuhan, terus datang kepada Tuhan, terus ingin berjumpa dengan Tuhan. Saudara, mengapa Yesus ingin menderita untuk kita? Ya. Mengapa Yesus mau menderita untuk kita? Saudara, karena manusia itu penuh dengan dosa. Ya. Yesus mau mati buat kita karena manusia itu penuh dengan dosa. Tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Ya, pasti ada yang namanya dosa bohong. Itu juga tidak boleh. Pikiran-pikiran yang mungkin ada timbul hal-hal yang jahat, itu juga tidak boleh. Tentu untuk masuk ke surga harus 100% bersih. Harus 100% hidup di dalam kekudusan. Ya. Jadi tidak mungkin manusia itu hidup di dalam kekudusan. Hidup betul-betul murni 100% sempurna tidak. Ya. Karena kalau kita sempurna nanti setelah kita dipanggil oleh Tuhan, artinya kita disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Ya. Nah, di dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sewaktu Adam dan Hawa memakan buah, semua tumbuhan ini boleh engkau makan, pohon ini ya semua boleh engkau makan, tetapi satu pohon pengetahuan tidak boleh engkau makan. Tetapi karena Adam dan Hawa tidak taat akan firman Tuhan, ya, Hawa digoda oleh iblis, ya. Saat itu dia berkata, makanlah buah ini, maka engkau akan serupa dengan Allah. Hawa sangat tergoda, lalu dia tidak taat kepada Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, Hawa tidak mendengarkan Allah atau tidak taat kepada Allah. Ketika dia makan buah itu dan dia makan, dia serahkan kepada Adam. Lalu Adam juga makan. Karena ketika tidak taat, akhirnya apa yang terjadi? Adam dan Hawa ini diusir dari Taman Eden. Lalu apa yang terjadi? Hei engkau Adam, engkau akan
bersusah payah mencari nafkahmu. Hai engkau Hawa, engkau akan merasa sakit ketika engkau melahirkan seorang anak. Ya, itu hukuman yang diberikan Allah karena Allah itu adil. Allah itu mempunyai kedaulatan, dia ingin menunjukkan kuasanya, bahwa Allah itu betul-betul ingin kita itu harus benar-benar taat kepada dia. Saudara, lalu kita itu terpisah hubungannya dengan Allah ketika Adam dan Hawa itu tidak taat. Manusia cenderung berbuat dosa. Manusia cenderung berdusta. Manusia cenderung lebih menomorduakan Tuhan dalam hidupnya. Lebih cenderung mengejar hasrat-hasrat duniawi, syarat dengan duniawi, lebih cenderung pesta pora. Kenapa? Karena manusia memang masuk ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Ya. Semua manusia sudah berdosa dan upahnya adalah maut. Maut itu adalah neraka atau kebinasaan yang kekal. Ya. Manusia itu akan binasa kekal ketika dosa ada dalam hidupnya. Tentu kita perlu seorang penolong. Amin. Seorang penolong. Siapa menjadi penolong bagi kita? Yesus. Betulkah dia Allah? Betulkah Yesus itu Allah? Kan dia adalah seorang nabi. Kan dia adalah seorang yang mati martir sama dengan hal-hal yang lainnya. Dia menceritakan kebenaran, lalu dia mati, lalu dipuja oleh orang Kristen. Apakah hanya seperti itu? Apakah dia hanya seorang nabi saja? Kita akan lihat, saudara, apa yang dikatakan Alkitab. Sebelum masuk ke arah situ, saya akan memberikan gambaran sekilas bahwa dalam Matius 1 ayat 21 ya, mengatakan bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia itu Yesus ya, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini cerita ya, waktu Maria dengan Yusuf. Maria itu, saudara, puji Tuhan, dia itu ditunjuk oleh Tuhan, wanita yang bisa kita lihat contoh kepribadiannya. Wanita yang takut Tuhan, wanita yang taat sama Taurat Tuhan, wanita dari orang Yahudi ya, dipilih oleh Tuhan. Dia seorang perawan. Kita tahu kisahnya bahwa malaikat mendatangi Maria, lalu dia berkata, persiapkan hatimu, bahwa engkau akan mengandung seorang anak, dan anak itu adalah roh Allah. Anak itu adalah Allah. Dia berinkarnasi menjadi manusia. Melalui siapa? Melalui Bunda Maria. Maria tidak menikah. Dia perawan. Bagaimana mungkin seorang perawan bisa mengandung tanpa harus melakukan persetubuhan dengan laki-laki? Tapi puji Tuhan, saudara. Ya, akhirnya apa? Supaya Yesus lahir. Lalu buat apa? Kenapa Allah nggak langsung turun dunia, langsung menyatakan diri, aku adalah Allah, Allah Alfa dan Omega, awal dan akhir, bertobat. Kenapa tidak seperti itu? Tahukah mengapa? Karena manusia itu memang tidak suci. Allah itu suci. Dia kalau datang dengan kekudusannya, manusia tidak akan bisa mampu melihatnya. Lihat Paulus. Waktu Yesus mendatangi Paulus, waktu Yesus kepada Paulus saat itu, dia melihat waktu perjalanannya, dia bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu apa yang terjadi? Matanya buta, saudara, karena dia tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Allah penuh dengan kemuliaan, manusia nggak akan mampu. Musa aja tidak bisa melihat wajah Allah, apalagi kita orang berdosa. Kita tahu Musa adalah orang yang sangat dekat dengan Allah, tapi Musa aja tidak bisa melihat Allah. Makanya Allah harus menjadi manusia. Lalu kenapa Allah lagi harus menjadi manusia? Karena Allah ingin menebus manusia. Manusia harus diganti dengan manusia ya, upah dosa adalah maut ya, jadi harus ada penebusan dosa.
Siapa yang mampu menebus dosa manusia? Tentu orang yang betul-betul tidak ada dosa dalam hidupnya. Dia hidup benar, dia tidak bercacat. Sama dengan waktu bangsa Israel ketika dia berbuat dosa, salah di hadapan Tuhan, dia harus membawa korban penebusan dosa. Korban penebusan dosa, entah itu merpati, entah itu domba, entah itu sapi dan segala macam sebagai korban penebusan dosa. Tetapi Tuhan datang kepada dunia, terhadap dunia, dia menggenapkan kitab Zakaria, ya. 3 ayat 8 dan 9. Artinya di dalam kitab Zakaria itu menuliskan bahwa akan ada lahir seorang tunas. Dia mengutus hambanya, yaitu Tunas, juru selamat, menjadi penghapus dosa umatnya sekali seumur hidup. Tidak lagi perlu lagi korban-korban yang lain. Ya. Nah, saudara, jadi artinya bahwa ketidaktaatan manusia itu Allah masih tetap punya kasih dalam hidupnya. Allah masih punya kasih, mengasihi anak-anaknya, mengasihi ciptaannya. Buktinya apa waktu di dalam perjanjian lama? Waktu Adam dan Hawa memakan buah yang terlarang, langsung Tuhan berkata di dalam Kejadian 3 ayat 15. Itulah awal dari janji Allah kepada manusia. Kita lihat Alkitab kita di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini disebut dengan proto-evangelium. Artinya bahwa Allah itu berjanji bahwa ada keturunan dari Adam dan Hawa, keturunan bangsa pilihan Tuhan. Seorang perempuan akan melahirkan raja, melahirkan orang yang akan menyelamatkan umatnya. Dia akan menginjak ular, menginjak iblis. Saudara, dan paralel dari ayat ini terdapat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-14. Janjinya Tuhan berkata seperti ini di dalam Yesaya pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Yesaya 7 ayatnya yang ke-14. Kita lihat Alkitab kita di dalam Yesaya 7 ayatnya yang ke-14. Dikatakan 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, orang laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu nubuat di dalam perjanjian lama, mulai dari Kejadian masuk kepada Yesaya 7 ayat 14. Dan itu tergenapi di dalam Matius 1 ayat 23. Penggenapannya kita lihat Matius 1 ayat 23. Firman Tuhan berkata seperti ini. Matius 1 ayat 23 firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, Allah itu sudah bernubuat di dalam perjanjian lama. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 proto-evangelium, Allah akan menunjuk seorang perempuan untuk meremukkan kepala ular, kepala iblis, ya. Dan dikatakan di dalam Yesaya bahwa akan ada seorang anak bayi laki-laki lahir dan namanya adalah Immanuel. Dan di dalam Matius 1 ayat 23, Yusuf dan Maria menamakan anak itu adalah Immanuel, Yesus. Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara, itu sudah terbukti, saudara, ya. Tapi kita akan memperingkas hal ini. Memperingkas apa sih tujuan Kristus di balik dia menderita di kayu salib? Apa sih tujuan paling penting? Dalam siapakah Kristus? Benarkah dia Allah?
Benarkah Yesus itu adalah Allah? Apakah dia hanya manusia biasa saja? Tidak. Saya berkata tidak. Buktinya mana? Ya, ada orang berkata bahwa dia adalah martir. Dia adalah nabi besar. Dia adalah guru yang baik. Semua atau mengatakan bahwa dia adalah anaknya yang tunggal, anak Allah yang tunggal. Apa artinya? Bahwa Yesus adalah pribadi Allah itu sendiri, tapi fungsinya berbeda, saudara. Pribadi Allah. Coba kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Dikatakan, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi anak tunggalnya Bapa itu diberikan kuasa oleh Allah. Firman itu sudah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah sendiri. Allah berfirman di dalam Kejadian 1 ayat 1. Allah berfirman, jadilah terang, dan roh Allah melayang-layang. Itu tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain, saudara. Bahwa Allah itu satu, hakikatnya satu, esa adanya. Di dalam Galatia 4 ayat 4 mengatakan, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dia mengutus anaknya dan lahir dari seorang perempuan yang masih perawan, yang takluk kepada agama, takluk kepada hukum Taurat dan taat. Membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Di dalam firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Allah, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ketiganya adalah satu, bukan 3 Allah, tapi ketiganya adalah satu. Dan dalam 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi jangan sampai kita dikaburkan. Banyak orang, ada beberapa orang yang menolak, artinya meninggalkan Tuhan, kan tidak mengerti tentang akan hal ini, saudara. Tapi kita sebagai orang percaya, kita menerima Yesus karena kita tahu bahwa Dia pribadi yang memberikan keselamatan. Allah nggak mungkin bisa datang. Suatu kali waktu ada seseorang anak sekolah minggu berkata kepada saya, guru, kenapa Allah nggak langsung datang ke dunia? Kenapa harus capek-capek menjelma menjadi manusia? Kenapa harus berlelah-lelah menjadi manusia? Kan bisa aja Allah datang kepada manusia. Ya, bisa, tapi manusia tidak bisa mampu melihat kemuliaan Allah. Allah itu penuh dengan kekudusan. Kita ini adalah orang yang berdosa, dan kita tidak akan mampu melihat kekudusan Allah. Pertama. Yang kedua, kenapa Dia mau berkomunikasi dengan singa? Apa yang engkau lakukan? Dia terdiam sejenak. Saya tidak mengerti maksud Pak Guru. Lalu saya berkata, kalau kita ingin berkomunikasi kepada singa, menyatakan kebaikan-kebaikan kepada seekor singa, hewan singa, kita harus menjelma terlebih dahulu menjadi singa, supaya kita bisa berkomunikasi dengan singa, menyatakan siapa kita, menyatakan kebaikan-kebaikan apa yang harus kita lakukan kepada singa tersebut. Kenapa kita bisa diserang? Karena kita tidak bisa berkomunikasi dengan singa. Begitu juga Allah. Dia ingin menyatakan kebaikannya kepada manusia. Enggak mungkin Allah bisa menyatakan kebaikannya kepada manusia kalau Dia tidak bisa berkomunikasi langsung dengan manusia. Bagaimana caranya Dia bisa berkomunikasi dengan manusia? Dia harus menjelma menjadi manusia, supaya Dia bisa menceritakan
kebaikan Allah, menceritakan siapa dirinya, menceritakan keselamatan. Saudara, itu luar biasa, saudara. Dan ini hal-hal yang dahsyat yang perlu kita syukuri, ya. Nah, saudara, saya mengucap syukur atas kebenaran ini bahwa karena Allah itu Esa, dan Esa pula lah Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus, ya. Nah, saudara, kedua, mengapa Kristus harus mati? Kenapa Yesus harus mati? Allah kan gak bisa mati, ya. Saya katakan Allah memang gak bisa mati. Karena kenapa? Allah itu roh. Tugas Allah bukan berarti ya hanya melihat saja, membiarkan manusia jatuh ke dalam dosa, tidak. Tetapi Allah ingin membuktikan kasih-Nya kepada setiap manusia, ya. Mengapa Kristus harus mati, ya? Ada orang mengatakan bahwa Kristus mati di kayu salib karena melakukan kejahatan yang besar. Tetapi Tuhan sudah berkata di dalam Yesaya bahwa anak itu dia akan dirajam. Hamba Allah itu akan dirajam, hamba Allah itu akan dianiaya untuk manusia. Tetapi bangsa Israel malah tidak menerima akan hal itu, ya. Padahal sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 53. Saudara, coba kita lihat di dalam Yesaya 53 ayatnya yang ke-10. Mengapa Kristus mati bagi kita? Ya. Apa sih, kenapa sih? Ya. Coba kita lihat Yesaya 53 ayat 10, dikatakan seperti ini. Yesaya pasalnya 53 ayat yang 10. Firman Tuhan seperti ini, saudara. Yesaya 53 ayat 10 dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak, ya. Tuhan berkehendak meremukkan Yesus, meremukkan Dia dengan kesakitan apabila Ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana oleh Yesus. Ya, atas kehendak Tuhan, makanya Yesus itu dijadikan. Artinya Yesus datang ke dunia, menjelma, berinkarnasi, menjelma menjadi manusia. Tujuannya untuk menjadi korban penebusan dosa bagi setiap manusia. Itu nubuat di dalam perjanjian lama. Dan akan digenapi, saudara. Dan itu terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 3. Mengapa Yesus harus mati? Sebab yang sangat penting, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ya. Jadi tujuan Allah mengapa harus mati? Menggenapi hukum Taurat di dalam perjanjian lama. Dia menggenapi firman Tuhan, bahwa apa yang ditulis oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Dialah Allah itu. Dialah Sang Mesias, orang yang diurapi oleh Tuhan, orang yang menebus kita dari dosa. Saya bisa seperti ini, berubah bukan karena hari. Kenapa saya tidak sampai sore? Karena saya masih mencintai Tuhan. Saudara, karena Kristus mati bagi kita, ya. Kenapa Dia harus mati? Supaya kita dipulihkan. Upah dosa adalah maut, ya. Upah dosa adalah maut. Dan kita telah kehilangan kemuliaan. Tidak ada yang benar, satu pun tidak benar, dikatakan di firman Tuhan. Saudara, karena itu Allah mengutus Yesus. Di dalam Roma 3 ayat 25 mengatakan, Kristus Yesus, Roma 3 ayat 25 mengatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Ya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Roma 3 ayat 25. Kita itu terpisah dengan Allah. Hubungan kita terpisah karena Adam dan Hawa. Kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ya, kita tidak bisa melakukannya dengan apapun.
Kita terpisah, tapi karena korban darahnya Tuhan Yesus, kita dipersatukan. Roma 3 ayat 25 mengatakan. Jadi penting kita untuk meresapi besok Jumat Agung, jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Saya percaya bahwa Anda percaya bahwa tubuh dan darah Kristus itu adalah kesatuan kita dengan Kristus. Tuhan berkata, ketika engkau makan dan minum dalam darahku, bukan engkau lagi yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam dirimu. Bersifat dan berkarakterlah seperti Kristus. Percaya ya, berbuat baiklah, karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus percaya terlebih dahulu. Lalu ketiga, bagaimana Anda dapat diselamatkan oleh Kristus? Bagaimana caranya supaya saya dapat diselamatkan oleh Kristus? Kristus mati di kayu salib untuk membayar hukuman penuh atas dosa-dosa kita. Dia menebus kita di kayu salib. Ya, karena manusia harus diganti dengan manusia. Maut harus diganti dengan maut. Ya. Yesus menyerahkan hidupnya. Domba, ibarat kalau kita mau korban penebusan dosa, saat itu kita harus cari domba yang tidak boleh bercacat, sapi yang tidak boleh ada cacatnya. Kita harus persembahkan itu kepada Tuhan sebagai korban penebusan dosa. Begitu juga iblis meminta manusia yang tidak bercacat celah, manusia yang tidak berdosa. Siapa manusia yang tidak bisa berdosa? Saya mau kasih tahu, siapa yang berani mengatakan saya tidak ada berdosa? Menurut saya semua manusia itu berdosa. Tidak ada mungkin yang tidak pernah berbohong dalam hidupnya. Manusia berdosa. Tapi Yesus mau menjadi korban penebusan dosa antara manusia dan iblis. Ketika kita didakwa oleh iblis, jadi sekarang saat ini dibebaskan oleh karena darah Tuhan, oleh karena Paskah kematian Tuhan yang besok kita akan laksanakan di rumah masing-masing. Saudara, mungkin Anda melaksanakan pagi, siang, dan malam menurut gereja Anda masing-masing. Tapi saya percaya walaupun tidak di gereja, Anda harus merasakan bahwa Anda sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Dan Anda tidak bisa ganti dengan emas, perak, dengan apapun juga. Tetapi Anda harus bisa menggantikannya dengan mengasihi setiap orang, membantu orang-orang yang lemah di saat COVID-19. COVID ini belum penderitaan menurut versinya Tuhan, tidak. Penderitaan Tuhan Yesus itu lebih parah daripada COVID-19. Tapi percayalah, Tuhan akan melalukan hal ini semuanya indah pada waktunya. Di dalam Para Rasul, tadi kita kembali kepada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam kisah para Rasul 4 ayat 12, tidak ada di bawah kolong langit ini selain daripada namanya yang bisa masuk sorga. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan lain menuju Bapa selain daripada Aku, kata Tuhan. Lalu dia juga mengatakan, Yohanes 10 ayat 28, orang yang ada di dalam genggamanku pasti akan selamat, dan tidak akan mereka menghadapi kebinasaan. Bahkan di dalam Roma 8 ayat 1, orang yang percaya kepada Kristus tidak akan mendapatkan hukuman. Saudara, itu firman Tuhan mengatakan. Maka kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kekristenan bukan jalan keselamatan. Tetapi ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Dia adalah juru selamat dalam hidup Anda. Itulah yang akan membawa Anda selamat. Ketika Anda mengaku Yesus sebagai juru selamat, seketika engkau akan diangkat menjadi anak Allah, dan engkau akan diberikan kuasa. Dalam Yohanes 1 ayat 12 mengatakan seperti itu. Ya, engkau diberikan kuasa. 1 Yohanes 1 ayat 12 menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Kita diberikan pewaris. Pewaris apa?
kasih karunia Allah, keselamatan. Bukan karena kebaikan, bukan karena amal, bukan karena apapun juga. Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, Efesus yang kedua ayat 8 dan 9 mengatakan, Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukanlah hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi bukan karena perbuatan kita, tapi karena kita beriman kepada Tuhan, kita diselamatkan. Bagaimana dengan orang yang berdosa? Bagaimana dengan orang yang tidak taat? Bagaimana dengan orang yang bermain-main dengan Tuhan? Padahal di Kristen KTP akan diselamatkan. Saya berkata kepada saudara, jangan hanya baca 2 ayat 8 9, tapi baca ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Orang yang menerima Kristus, kita ini menerima Kristus, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Yang pertama, terima Yesus sungguh-sungguh. Kalau dia sungguh-sungguh akan terlihat dari buahnya, melakukan pekerjaan baik. Karakternya berseimbang, berjalan bersama-sama setara. Itulah kelihatan dari buahnya, ya. Jadi apakah Kristen bisa masuk surga? Oh, tidak. Tetapi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh, terima Yesus sungguh-sungguh. Aku menerima Yesus sungguh-sungguh dalam hidupku. Ketika kita terima, apa yang dikatakan Yesus di dalam Galatia? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, kebaikan. Lakukanlah itu. Kejarlah itu, upayakanlah itu. Selama engkau masih hidup, selama dunia masih memberikan engkau kesempatan. Yesus mengasihi Anda. Kesimpulannya buat malam hari ini adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Keselamatan hanya datang melalui percaya kepada Yesus. Kristus telah menderita di kayu salib untuk membayar harga untuk dosa kita. Oleh karena itu tidak ada yang tersisa untuk kita lakukan kecuali percaya kepadanya. Percaya kepada Yesus dengan iman. Percayalah kepadanya. Percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Ya. Orang yang